mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach. Ya tidak, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi karena target utamanya ini Piala Dunia. Tangis Patrick Kluivert pecah seketika. Rumor ketum PSSI Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tangis pecah di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang datang dengan sejuta harapan, hanya bisa menatap kosong ke langit Jakarta yang kelam. Peluit panjang tanda berakhirnya laga terakhir timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 baru saja dibunyikan, dan hasil akhir itu memastikan Garuda gagal terbang menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Harapan yang begitu besar, energi yang terkuras, dan doa dari jutaan rakyat Indonesia seolah sirna dalam sekejap. Patrick Kluivert menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kamera menyorotnya, dan dalam momen itu, air matanya jatuh. Beberapa pemain tampak mencoba menenangkan sang pelatih. Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan bahkan sang kapten Asnawi Mangkualam menghampiri. Namun wajah Kluivert tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaan. Semua terasa berat, terutama setelah beberapa menit kemudian, kabar mengejutkan mulai menyebar di kalangan media dan jurnalis di area mix zone. Rumor berembus kencang bahwa ketum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah mengambil keputusan besar, memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan yang disebut-sebut diambil hanya beberapa jam setelah hasil mengecewakan itu tentu menggemparkan publik sepak bola nasional. Bagi sebagian fans, kabar ini seperti petir di siang bolong. Mereka tahu performa Indonesia di bawah Kluivert naik turun, tapi tak pernah menyangka perpisahan ini datang secepat itu. Kami kecewa dengan hasil, tapi kami juga tak bisa menyalahkan Kluivert sepenuhnya, ujar seorang supporter di luar stadion sambil menahan tangis. Dia sudah berjuang, tapi mungkin ini memang waktunya. Patrick Kluivert datang dengan ekspektasi yang luar biasa. Pelatih berpengalaman, pernah menangani tim besar di Eropa, membawa filosofi sepak bola modern yang mengandalkan kombinasi teknik dan disiplin. Di awal masa jabatannya, banyak yang optimis. Ia membawa semangat baru, membangun sistem permainan menyerang dengan skema 4-3-3 yang dinamis. Hasilnya sempat terlihat ketika timnas Indonesia tampil impresif di beberapa laga awal kualifikasi. Publik mulai percaya, Garuda benar-benar bisa terbang tinggi kali ini. Namun seiring berjalannya waktu, badai mulai datang. Cedera pemain kunci, tekanan publik, hingga perbedaan pandangan dengan beberapa staf pelatih lokal dikabarkan mulai mengganggu keharmonisan internal tim. Beberapa media menyebutkan bahwa Kluivert sempat bersitegang dengan salah satu asisten pelatih terkait keputusan strategi menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Irak. Puncaknya, kegagalan di laga terakhir menjadi seperti ujian yang tak mampu ia lewati. Di sisi lain, sumber internal PSSI menyebutkan bahwa keputusan Erick Thohir bukan semata karena hasil, melainkan karena arah tim yang dianggap mulai kehilangan identitas. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Pak Erick menghormati Kluivert, tapi beliau juga ingin timnas tetap punya karakter khas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kita seperti kehilangan jiwa itu. Ruang ganti timnas malam itu berubah menjadi tempat paling sunyi di dunia. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya suara isak pelan dari beberapa pemain muda yang merasa gagal memberikan yang terbaik untuk bangsa. Patrick Kluivert duduk di kursinya, menatap papan taktik yang masih penuh coretan formasi. Di sana masih tertulis rencana-rencana yang kini tinggal kenangan. Ia menghela napas panjang, dan dengan suara serak, ia berkata kepada para pemainnya, "Saya bangga dengan kalian. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, Indonesia akan sampai ke Piala Dunia. Percayalah." Beberapa jam kemudian,
mobil hitam PSSI terlihat memasuki area hotel tempat timnas menginap. Beberapa anggota Exco PSSI dikabarkan mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung hingga larut malam. Suasana di lobi hotel tegang. Para jurnalis berkumpul, menunggu tanda-tanda akan adanya pengumuman resmi. Dan benar saja, menjelang tengah malam, pesan singkat dari sumber dekat PSSI mulai beredar luas di media sosial. Erick Thohir telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Pengumuman resmi akan segera dirilis. Kabar itu langsung membuat jagat media Indonesia meledak. Dalam hitungan menit, nama Kluivert dan Erick Thohir menjadi trending topik di seluruh platform. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang memahami. Kalau gagal lolos, ya memang risikonya besar. Tapi cara pemecatannya terlalu cepat, tulis seorang netizen. Setidaknya beri dia kesempatan pamit dengan cara yang lebih elegan. Di sisi lain, dukungan untuk Patrick Kluivert mengalir deras. Banyak fans menilai bahwa pelatih Belanda itu telah memberikan warna baru dalam sepak bola Indonesia. Ia membawa etos kerja Eropa, disiplin tinggi, dan rasa hormat terhadap pemain muda. Mungkin dia gagal di hasil akhir, tapi dia berhasil membangun mental juang pemain-pemain kita. Itu tak ternilai, tulis seorang jurnalis olahraga senior di akun pribadinya. Erick Thohir sendiri belum memberikan pernyataan resmi malam itu. Namun dari ekspresinya saat meninggalkan stadion, tampak jelas bahwa keputusan ini bukan hal yang mudah. Ia berjalan cepat, dikelilingi pengawal, tanpa sepatah kata pun. Namun kamera televisi sempat menangkap wajahnya yang tegang dan matanya yang sedikit berkaca. Ia tahu, setiap keputusan besar selalu membawa risiko besar pula. Keesokan paginya, suasana di depan kantor PSSI di GBK ramai oleh supporter. Beberapa membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Kluivert. Garuda tidak akan lupa jasamu. Dan, kami akan bangkit lagi." Sementara di dalam gedung, rapat darurat digelar untuk membahas masa depan kursi pelatih. Nama-nama mulai muncul sebagai calon pengganti, dari pelatih lokal seperti Indra Syafri, hingga rumor kembalinya Shin Tae-yong yang tiba-tiba mencuat kembali. Media internasional pun ikut menyorot. ESPN dan The Guardian menulis laporan khusus tentang perjalanan emosional Patrick Kluivert di Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana negara Asia Tenggara itu memiliki gairah sepak bola luar biasa, tapi juga tekanan publik yang sangat tinggi. Indonesia adalah negara di mana sepak bola menjadi bagian dari identitas nasional. Setiap pelatih yang gagal, bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga meninggalkan bagian dari hatinya di sana, tulis ESPN dalam kolom analisisnya. Patrick Kluivert sendiri akhirnya muncul di depan media 2 hari kemudian. Dengan wajah tenang namun mata yang masih sembab, ia menyampaikan pernyataan terakhirnya. "Saya mencintai Indonesia. Saya mencintai para pemain, para supporter, dan semangat yang luar biasa dari negeri ini. Saya minta maaf karena belum bisa membawa kalian ke Piala Dunia. Tapi saya percaya, masa depan kalian sangat cerah." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang dari para wartawan yang hadir. Suasana penuh haru. Beberapa pemain bahkan datang diam-diam untuk memeluk sang pelatih sebelum keberangkatannya ke bandara. Dalam momen itu, terlihat bagaimana hubungan emosional yang kuat telah terbentuk antara Kluivert dan timnya. Namun, politik sepak bola tak bisa dihindari. Erick Thohir, dalam konferensi pers resmi beberapa hari kemudian, akhirnya mengonfirmasi kabar tersebut. "Kami menghargai kerja keras Patrick Kluivert. Ia datang dengan visi besar dan telah berusaha maksimal. Tapi setelah evaluasi menyeluruh, kami memutuskan untuk melakukan perubahan demi masa depan tim nasional." Kluivert pecah seketika. Rumor ketum PSSI Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tangis pecah di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang datang dengan sejuta harapan, hanya bisa menatap kosong ke langit Jakarta yang kelam. Peluit panjang tanda berakhirnya laga terakhir timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 baru saja dibunyikan, dan hasil akhir itu memastikan Garuda gagal terbang menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Harapan yang begitu besar, energi yang terkuras, dan doa dari jutaan rakyat Indonesia seolah sirna dalam sekejap. Patrick Kluivert menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kamera menyorotnya, dan dalam momen itu, air matanya jatuh. Beberapa pemain tampak mencoba menenangkan sang pelatih. Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan bahkan sang kapten Asnawi Mangkualam menghampiri. Namun wajah Kluivert tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaan. Semua terasa berat, terutama setelah beberapa menit kemudian,
Kabar mengejutkan mulai menyebar di kalangan media dan jurnalis di area mixed zone. Rumor berembus kencang bahwa Ketum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah mengambil keputusan besar